Puji Tuhan, pagi hari ini tiba hari Minggu ya. Hari Minggu, Tante Lina percaya anak-anak sudah pasti menunggu. Ayo kita mau ibadah streaming ya. Seluruh guru-guru sekolah minggu menyapa anak-anak melalui Tante Lina pagi hari ini. Tante menyampaikan salam seluruh guru-guru sekolah minggu kepada murid-murid sekolah minggu Abi Ambengan ya. Anak-anak tetap semangat, tambah setia. Tante percaya anak-anak pasti diberkati Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Meskipun kami tetap di rumah Tuhan, Engkau datang di tengah-tengah rumah kami dan kami bisa bersama-sama beribadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Tuhan, kami akan mulai kebaktian sekolah minggu ini. Engkau pimpin dari awal sampai akhirnya, pasti Engkau mengurapi kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Shalom. Shalom. Tetap semangat. Di rumah tetap semangat. Lambaikan tangan. Haleluya. Kita tetap memuji nama Tuhan. Siapa di sini suka roti? Suka keju? Saya juga. Berarti semuanya suka ya. Bahkan tetap sehat di rumah. Iya betul, harus ya. Yuk, sudah makan? Sudah makan belum? Sarapan? Sudah. Ini belum. Aku tadi sudah. Oke. Yuk kita buktikan. Yuk, roti dan keju.
donat sama-sama. Tante, kita boleh makan donat. Terus Ternyata bolong, Tante. kalau donat memang bolong, tapi hati kita Tidak boleh bolong. nggak boleh bolong. Kenapa kok nggak boleh bolong, Tante? Karena ada Tuhan Yesus di dalam hati kita supaya kita tidak bolong. Oke, Ya, kalau bolong itu berarti apa? Dimakan ini tidak mau, Tante. iya. Diisi firman supaya tidak bolong. Iya, kita boleh makan donat, tetapi hidup kita tidak boleh seperti donat. Amin. Hari ini. Ya, yang di rumah terutama pakai donat ya. Sudah diisi apa belum, Tante? Iya. Aku nggak mau, Tante, ngantuk. Gerejanya di rumah, Tante. Ya apa? Yang penting kita semangat setiap hari di gereja mengiringi online streaming sekolah minggu, ibadah sekolah minggu. Tapi kalau mamaku nggak ngasih HP gimana, Tante? Ya pastilah dikasih HP. Belajar di rumah, Tante. Belajar baca kita itu bisa, Tante. Bisa. Tuhan Yesus pasti datang, Tante. Iya. Meskipun nggak lihat HP. Iya. Tiap hari Tuhan Yesus itu ada. Oke. Ya Tante, aku tak boleh belajar. Kita minum lagi, Tante. Kepingin hatiku diisi Tuhan Yesus, Iya. Tante. Doa ya. Ya, Tante. Kita sudah memuji Tuhan, kita sama-sama mau mendengarkan firman Tuhan. Ya, kita siapkan hati kita siapkan Alkitab kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau memuji Tuhan, firman Tuhan. Semua ya, biarnya kita berdoa. Ya, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan, ku dengar firman-Mu saat ini. Untuk menyembah Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini.
Dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Yesus. Terima kasih ya Roh Kudus. Engkau sudah menuntun kami Tuhan dari awal sampai pertengahan ini Tuhan. Engkau sudah membimbing kami Tuhan. Engkau sudah menuntun kami Tuhan di dalam kehidupan kami ya Bapa. Engkau sudah memberkati kami Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sudah memuji, memuliakan Engkau Tuhan. Engkau berkati Tuhan hamba-hamba-Mu, pelayan-pelayan-Mu Tuhan, yang sudah ikut kecimplung dalam pelayanan ini Tuhan. Berkati mereka ya Bapa. Engkau berkati tim musik sekolah minggu Tuhan. Bila semakin hari semakin berhikmat Tuhan di dalam pelayanan. Dan sebentar lagi Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kau urapi kami Tuhan, lewat firman-Mu Tuhan. Engkau selalu menuntun kami, Engkau selalu membimbing kami. Kami percaya Engkau penolong kami Tuhan. Biarlah firman-Mu kami lakukan di dalam kehidupan guru-guru sekolah minggu, kehidupan anak-anak sekolah minggu. Kami percaya Tuhan, supaya kehidupan kami boleh kudus,
seperti Tuhan telah mengajarkan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan doa kami ini Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Shalom anak-anak Abi Ambengan. Pada saat pagi hari ini Om Yusak akan bercerita tentang perjalanan penginjilan Paulus di Efesus. Nah, untuk itu kita mulai dari membuka dalam kitab Efesus, yaitu pasal 1. Pasal 1. Di dalam pasal 1. Nah, sekarang anak-anak buka di dalam kitab Efesus ya. Efesus pasal 1. Kita akan bahas perjalanan Paulus menuju melaksanakan penginjilan di kota Efesus. Oke, sudah dibuka semuanya. Nah, di situ ada kata-kata pertama salam. Karena surat ini juga merupakan perjalanan Paulus juga ke dalam kitab Efesus. Yang kedua adalah kekayaan perikopnya, yang kedua adalah kekayaan orang-orang yang terpilih. Yang ketiga kita buka lagi di bawahnya itu ada tulisannya doa untuk pengertian tentang kemuliaan Kristus. Kemuliaan Kristus. Nah, kita akan membahas 3 hal ini, yaitu perjalanan Paulus di kota Efesus. Pertama kita mulai dari sejarah atau biografi daripada Paulus. Paulus adalah dari Tarsus. Paulus from Tarsus. Paulus itu berasal dari mana? Dari Tarsus. Tarsus sekarang ini adalah negara Turki. Nah, Paulus dimakamkan di Basilia Santo Paulus di luar tembok Roma, Italia. Jadi waktu itu di waktu zaman kekaisaran Nero, saat itulah Paulus dibunuh, dipenggal kepalanya oleh Kaisar Nero, oleh tentara-tentaranya karena memberitakan Injil. Paulus adalah orang Yahudi karena papahnya memang orang Yahudi yang tinggal di Tarsus, dan kemudian setelah Paulus remaja atau pemuda dikirim ayahnya ke Yerusalem untuk belajar kitab Taurat Tuhan, atau kitabnya orang Yahudi disebut Talmud, atau belajar Taurat Tuhan, untuk belajar lebih dalam tentang ritual atau agama orang Yahudi. Latar belakang Paulus itu memang seorang yang suka belajar dan dididik oleh seorang guru besarnya, yaitu Gamaliel. Siapa gurunya Paulus? Gurunya Paulus adalah Gamaliel. Pekerjaan Paulus sendiri adalah, kecuali dia sebagai seorang pelajar yang belajar soal Taurat Tuhan, tapi juga dia ahli membuat tenda. Dulu namanya dia adalah Saulus. Kemudian ketika dia perjalanan menuju ke Damsik untuk menangkap orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, dia kena sinar yang luar biasa sehingga dia jatuh. Nah, ketika jatuhlah itu ada sinar yang luar biasa. Di situ Tuhan Yesus berkata, Saul, Saul, mengapa engkau menganiaya aku? Nah, menganiaya siapa? Menganiaya Yesus. Dan jadi ketika umat-umat Tuhan dianiaya, itu berarti menganiaya Yesus sendiri. Itulah sedikit daripada biografi daripada Rasul Paulus. Dan kemudian memang dari nama Saulus, setelah dia percaya kepada Tuhan Yesus dan menjadi muridnya Tuhan Yesus, dia berganti bernama Paulus. Dan saat itu mulailah pelajaran bahwa Paulus itu sedang melaksanakan pelajaran
yaitu di kota Efesus. Efesus itu ada di mana? Efesus itu ada di Asia Kecil. Ya, di Efesus sendiri ada namanya kota-kota yang di daerah kota-kota Yunani. Di situ ada namanya Efesus, ada Miletus, ada Antioquia, ada namanya Iconium, ada Listra, ada Derbe, dan di situ juga ada namanya Tarsus. Nah di Tarsus itulah kota kelahiran daripada Paulus. Kekasih Tuhan, kalau kita anak-anak apa yang dikasih Tuhan, ketika Paulus berada di Efesus, disitulah dia menemui apa yang terjadi. Paulus itu mengunjungi, suka memang dari Yerusalem, dia pergi ke Antioquia dan memulai perjalanannya yang ketiga ke Efesus. Dan di Efesus itulah dia menemui sebuah kuil, namanya kuil Dewi Artemis. Kuilnya itu yang ada di Efesus itu kuilnya begitu besar. Di situ ada jembatan yang terbuat dari marmer menjadi penghubung antara kuil dengan kota Efesus. Dan disitulah banyak orang-orang Efesus suka menyembah dewa-dewa. Dan ketika dia menyembah, umatnya banyak sekali orang yang menyembah Tuhan, yaitu dewa-dewa. Di situ dewa-dewa yang paling terkenal yaitu dewa apa? Artemis di Efesus. Nah, seperti halnya orang Antena adalah orang-orang Efesus suka menyembah para dewa-dewa. Terkenal di daerah sana orang-orang suka membuat dewa-dewa. Tetapi dewa-dewa tersebut ternyata buatan manusia dan artinya bahwa kalau buatan manusia dia tidak bisa berbuat apa-apa, dipukul, didorong, apapun yang dikerjakan oleh patung, tentu dia tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi yang diceritakan oleh seorang Paulus adalah orang yang bercerita tentang Yesus. Kalau dewa-dewa itu sendiri sifatnya adalah legenda, fiksi maupun dongeng. Jadi seringkali apa yang diceritakan oleh orang-orang Antena, orang Efesus, dewa-dewanya itu adalah orang-orang yang melakukan apa yang disebut pemujaan kepada dewa. Di dalam 10 perintah Allah itu sangat bertentangan dengan hukum 10 perintah Allah. Pertama, jangan ada Allah lain di hadapanmu. Yang kedua, jangan menyembah berhala, karena berhala tidak bisa menyelamatkan manusia itu sendiri. Ya, ingatlah, dewa-dewa atau patung-patung itu tidak bisa berbuat apa-apa, karena buatan siapa? Buatan manusia. Tanah apa, matanya, semuanya itu kan terbuat dari tanah, dibakar dan dibuat oleh para seniman-seniman itu. Dan cerita-cerita tentang dewa-dewa itu karangannya para sastrawan atau seorang sutradara yang suka membuat cerita-cerita yang membuat bangsa daripada orang Efesus atau orang Efesus itu percaya kepada dongeng-dongeng. Kalau kita belajar bahasa Indonesia tentang fiksi, dongeng atau mitos, itu adalah cerita-cerita yang tidak ada buktinya bahwa itu adalah cerita yang betul, cerita yang salah. Itu hanya cerita dongeng dari nenek moyang. Tetapi cerita tentang Yesus itu adalah cerita yang bukan fiksi, tetapi true story. Memang benar-benar ada bahwa Yesus itu lahir tahun 1 dan kemudian di sejarahnya Tuhan Yesus melaksanakan banyak kegiatan-kegiatan tentang melaksanakan hukum yang begitu luar biasa, yang terkenal, yang Tuhan ajarkan. Nomor 1 apa itu? Hukum kasih. Ingat, hukum kasih itu ajaran yang paling luar biasa di dalam kekristenan yang diajarkan oleh Yesus.
Ingat hukum kasih, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, dan segenap akal budimu. Dan yang kedua, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itu cerita Alkitab yang paling luar biasa yang diajarkan oleh Paulus kepada orang Efesus. Akibatnya apa yang terjadi? Banyak orang yang percaya kepada Yesus, dan orang-orang Efesus yang suka belajar sihir, belajar buku-buku tentang sihir, semua buku-bukunya dihancurkan, dibakar, dan kembali percaya kepada Yesus. Demikian pelajaran singkat tentang Paulus di kota Efesus. We love you, God bless you. Puji Tuhan, anak-anak sudah diberkati firman Tuhan. Anak-anak, pagi hari ini Tante percaya setiap firman yang anak-anak dengar tidak akan berlalu dengan sia-sia ya. Kalau tadi anak-anak memuji Tuhan bersama Tante Gloria dan Tante Wiwi, mulai hari ini dan minggu berikutnya untuk seterusnya anak-anak terus memuji Tuhan pakai musik lengkap ya, supaya anak-anak ingat waktu kita ibadah di gereja, kita mau semangat ya. Puji Tuhan anak-anak, Tante Lina rasa pagi hari ini semua anak-anak diberkati Tuhan melalui firman Tuhan, melalui puji-pujian. Tuhan Yesus memberkati. Seperti biasa, ayo sekali lagi Tante Lina mau berdoa buat kalian semua. Kita terus berdoa ya. Ayo anak-anak tutup mata, lipat tangan, Tante mau berdoa buat kalian semua. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi yang indah ini Tuhan. Kami mengucap syukur karena Tuhan Yesus baik. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan selalu menyertai kami. Tuhan memberkati kami dengan kesehatan. Tuhan memberkati kami dengan sukacita. Tuhan memberkati kami dengan kekuatan yang selalu baru. Tuhan, pagi hari ini kami sudah diberkati melalui pujian dan firman. Kami percaya Tuhan, biarlah Tuhan di hari-hari yang sulit ini Tuhan, kami tidak akan lemah Tuhan, tapi kami makin semangat, makin mengasihi Tuhan karena kami tahu Tuhan mengasihi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa, tak lupa kami berdoa terus buat bangsa dan negara kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden dengan jajarannya. Berikan mereka hikmat dan kekuatan Tuhan, supaya pemimpin negara kami ini Tuhan bisa Tuhan memiliki jalan keluar Tuhan, untuk kami boleh selalu Tuhan beraktivitas, untuk kami boleh selalu Tuhan melakukan keseharian kami dengan baik walaupun keadaan bangsa kami saat ini seperti hari ini. Tuhan Yesus, kami percaya kami punya Allah yang hidup, kami punya Allah yang selalu mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Bapa, hamba berdoa buat anak-anak sekolah minggu. Biarlah Tuhan berkat-Mu tercurah atas mereka. Damai sukacita sejahtera-Mu senantiasa menyertai kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.